Waktunya ngobras, ngobrol sehat, yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley hadir kembali. Selamat pagi Mbak Nita. Pagi, dan juga ada Mbak Rinda. Selamat Ya, pagi, customer Mbak. service BSK Group juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan pastinya juga ditemani oleh operator kita yang ada di depan ya. Dan seperti biasa silahkan untuk bertanya-tanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silahkan kirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun juga WhatsApp-nya ya, bisa juga telepon langsung. Dan pagi hari ini tema kita pun berbeda dari hari kemarin. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau keluarga, sanak saudara atau juga teman-teman atau sahabat sehat sendiri yang mengalami atau pernah memiliki riwayat yaitu luka diabetes, silakan tanyakan, konsultasikan juga nanti bersama kita di sesi talk show ini berlangsung. Langsung aja sepertinya ya, kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Shirley mengenai luka diabetes. Iya, terima kasih Mbak Anita ya. Terima kasih kembali. Wah, hari ini semangat semua. Harus ya. Nah, kita bersyukur masih diberi kesehatan hari ini ya. Dan hari ini kita bakal membahas tentang luka diabetes. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya ya, kadangkala begini loh, ada banyak sobat sehat mungkin di luar sana yang sedang mengalami penyakit yang disebut dengan kencing manis ya. Kemudian kan biasanya yang paling takutkan kan begini, gak boleh luka ya. Nah, kadang-kadang dokter berkata, Bu, hati-hati ya, gak boleh luka. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena begini ya, pada kondisi seseorang yang mengalami diabetes atau kencing manis ya, itu jika dia memiliki luka, lukanya itu biasanya lambat atau sulit untuk sembuh begitu ya. Nah, kenapa bisa? Dikarenakan tadi adanya penumpukan atau glukosa yang begitu banyak masuk dalam tubuh sehingga mempengaruhi daya kerja daripada pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, apa itu luka diabetes? Kadang-kadang kita bisa melihat ya dalam masyarakat sehari-hari, kadang ada yang ngalami namanya luka, kemudian mulai membusuk, dan biasanya itu area lukanya itu di ujung-ujung, entah itu ujung tangan atau ujung kaki begitu ya. Kemudian bahkan ada yang parah banget ya, malahan sampai diamputasi. Nah, ini yang kita perlu kita perlu waspadai, kita perlu belajar ya. Jika ada anggota keluarga kita yang mungkin saat ini sedang mengalami luka dan dia mengidap penyakit diabetes atau kencing manis, kita perlu pelajari dan kita perlu waspadai. Kita perlu perhatikan kebersihan dan bagaimana cara merawat luka itu sendiri ya. Nah, hari ini saya akan berikan edukasi sehat mengenai yang namanya luka pada diabetes. Nah, luka pada diabetes biasanya kalau dia sudah mulai parah gitu ya, disebut dengan gangren ya. Gangren itu sebuah kondisi di mana keadaannya itu luka pada kaki biasanya atau pada ujung-ujung tangan ya. Biasanya sih dimulai dari ujung kaki sih biasanya begitu ya. Paling banyak terjadi itu ujung kaki. Nah, apa itu gangren? Gangren adalah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditandai adanya kematian jaringan atau nekrosis, yang disebut dengan nekrosis pada jaringan yang luka gitu ya. Hal tersebut dikarenakan adanya infeksi. Jadi infeksilah yang membuat akhirnya luka itu mulai membusuk bahkan menyebabkan jaringan di sekitarnya itu mati. Biasanya kenapa pada orang yang luka diabetes itu mengalami seperti ini ya. Jadi dikarenakan sistem endokrinnya, sistem metabolismenya yang rusak ya, yang tidak mampu lagi memproduksi insulin sehingga mempengaruhi proses pemecahan metabolisme glukosa pada tubuhnya. Nah, biasanya luka gangren ya pada orang diabetes itu muncul berwarna kemerah-merahan, kemudian menjadi kehitaman. Kenapa bisa menjadi hitam? Karena jaringan di sekitarnya itu sudah mulai mati. Biasanya diikuti dengan mati rasa. Jadi mereka tuh nggak rasa, tiba-tiba begitu misalnya jalan kena benda tajam begitu ya. Karena orang diabetes itu ujung-ujung
pembuluh darah kapiler ya di ujung-ujung itu juga terganggu. Karena apa? Karena tadi asupan gula yang terlalu tinggi ya, sehingga menyebabkan keadaan tadi ya. Sehingga kadang-kadang mereka itu luka nih di kaki ya kan. Kemudian luka ini mereka kadang-kadang nggak rasa. Kok udah luka ya? Nah terus mereka karena nggak rasa akhirnya dibiarkan menginfeksi, lama-lama tiba-tiba kok tambah parah. Nah bisa jadi malahan disebut dengan menjadi gangren, sehingga dari warna kemerahan karena adanya infeksi, adanya peradangan berubah jadi warna kehitaman. Nah kenapa biasanya terjadi di pembuluh darah ya, di ujung-ujung tungkai kita. Ini dikarenakan kuman yang namanya Streptococcus. Jadi dia beranak pinak ya, dia menginfeksi, masuk dan dia menggerogoti itu sehingga luka itu menjadi sulit sekali sembuh. Nah biasanya terjadi pada orang-orang yang memang mengalami penyakit diabetes, kemudian ada yang namanya kelainan atau faktor endogen ya, sehingga mempengaruhi itu. Nah pada kaki yang sudah begini itu harus dirawat benar-benar. Kalau enggak ujung-ujungnya adalah amputasi. Wah ini memang mengerikan kalau didengarkan gitu ya, menjadi ya. pencegahan juga. Kira-kira apakah ada gejalanya nih ya Mbak Shirley, gejala-gejala awal supaya kita nih tahu. Kita kan mungkin sebagai orang awam belum tahu gitu ya, kita mengidap diabetes, kita belum periksa. Tapi kira-kira gejala awalnya apa tuh selain kemerahan itu tadi atau apa gitu? Jadi sebelum dia masuk ke arah itu biasanya kita begini, kalau seseorang itu memang memiliki kondisi di mana dia terpapar atau dia memiliki resiko memiliki kencing manis atau diabetes ya, biasanya begini tanda-tandanya adalah dia itu cepat lapar ya kan, padahal udah makan nih cepat lapar, terus dia banyak haus, cepat haus ya, cepat banyak minum, terus kemudian dia suka cepat ngantuk. Jadi dia 3 gejala ini biasa terjadi pada orang diabetes ya, cepat lapar ya kan, memakan terus, kemudian banyak kencing ya kan, lemes juga bisa, kemudian kalau ada lukanya itu lambat sembuh seperti itu. Apalagi kalau dia memang punya riwayat suka nih minum minuman manis. Kemudian kan gini ya, gula itu nggak cuma ada pada minuman yang manis, pada teh, pada kopi, enggak, tetapi pada nasi atau karbohidrat itu juga ada gulanya. Jadi itu akan pengaruh juga. Nah kalau ngetesnya ya pasti dengan tes gula darah ya, tapi biasanya muncul dulu di tubuh itu lemas ya kan, berkunang-kunang, padahal sudah habis makan kok lapar lagi ya kan. Kemudian misalnya memang ada riwayat dia suka minum manis ya, pasti tentunya akan berpengaruh. Memang tidak langsung mengalami itu perlahan-lahan, ada prosesnya, ada waktunya. Tetapi kalau kita sudah mulai lihat nih ada luka nih ya, lukanya kok susah sembuh ya, kok lambat sembuh ya, bisa jadi tuh kita mesti periksa ya. Oh jadi seperti itu, jadi bisa dimulai dari luka, terus jadi perubahan pola makan gitu ya, atau badan juga yang mungkin metabolismenya menurun gitu bisa? Bisa, tapi biasanya tuh ditandai dulu dengan memang dia punya riwayat suka minum minuman manis, itu ada perubahan dari warna urin juga berarti ya Mbak Shirley ya? Iya bisa jadi mempengaruhi perubahan warna urin, tapi lebih banyaknya itu dia mempengaruhi proses metabolisme pemecahan insulin dalam tubuhnya dia yang tidak bisa optimal memecah glukosa yang masuk. Jadi insulin itu kebanyakan tamu gitu loh. Jadi kalau glukosa kita masuk, itu tugasnya insulin memecah dia menjadi lebih kecil ya, supaya dipakai menjadi energi bagi tubuh dan kemudian bisa dibuang lewat urin kalau nggak dipakai. Tetapi karena kebanyakan masuk glukosa, minum teh, kopi berapa kali, kemudian belum lagi nyemil yang manis-manis ya kan, belum lagi misalnya temennya tiap hari ulang tahun di kantor makan kue tart ya kan, itu semua manis-manis, belum lagi emang dari kecil emang suka konsumsi yang manis-manis, belum lagi ditambah lagi karbohidrat. Nah semuanya ini kan masuk banyak gitu loh. Nah yang kerepotan siapa? Pankreas kita, karena pankreas harus memproduksi insulin untuk memecah glukosa. Nah insulin yang gak cukup akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi kebanyakan glukosa yang masuk juga repot gitu loh. Akhirnya masuklah dalam kondisi sakit kencing manis atau diabetes. Oke, penjelasannya luar biasa dari Mbak Shirley. Terima kasih banyak sebelumnya. Nih karena Mbak Rinda dan Nita ini kira-kira suka minuman manis juga ya kan kita ya. Ya. Dan juga biasanya sering banyak nongkrong-nongkrong, punya teman-teman yang suka punya acara kecil-kecilan gitu ya. Gitu. Nah sebagai Mbak Rinda nih ya, mendengarkan penjelasan dari Mbak Shirley gitu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau juga ingin
ingin menceritakan apakah ada nih keluhan-keluhan dari sahabat sehat yang sudah telepon di call centernya. Iya benar Mbak. Jadi kalau udah ngomongin masalah luka diabetesnya juga kayak jadi antisipasi juga kan buat saya pribadi gitu Mbak ya, karena kan suka yang manis-manis juga gitu ya. Tapi untuk diabetes sendiri memang ada sih Mbak customer yang tanya gitu kan mengenai obat diabetes apa ya Mbak yang cocok kayak gitu. Nah, terus ini juga Mbak, mereka juga ada sih beberapa yang nanya seperti ini. Jadi lukanya udah punya luka nih Mbak ya. Nah, terus tuh bisa nggak, kan kebanyakan kalau diabetes itu dimulai dari kaki, ya kan lukanya itu. Nah, ada juga yang nanya bisa nggak sih Mbak kalau luka pada bagian tubuh lain itu juga dicegah gitu. Jadi dia nggak mau lagi terjadi adanya luka tadi gitu kan, karena kan diabetes tuh kalau ada luka itu kan kita nggak berasa kan kalau itu ada luka. Nah, jadi sebelum dia tahu kan, karena kan nggak bisa tahu juga ya karena nggak berasa gitu. Nah, bisa nggak sih Mbak kalau kita itu mau mencegah dulu gitu loh? Iya, jadi kalau misalnya sebelum masuk ke ada itu kalau udah parah banget ya, bisa ke sana, ke gangren namanya. Tapi kalau kita bisa cegah bisa dong, ya kan? Jadi kalau kita mau cegah itu dengan cara ya pertama kita mulai ganti ya kan, gula kita yang kita konsumsi gula terlalu banyak ya dikurangin, kemudian karbonnya juga dikurangin, kemudian olahraga, makan yang sehat, serat ya kan, seperti itu tuh udah pasti harus seperti itu, pola hidup sehat harus diterapkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah luka-luka itu terjadi dalam tubuh kita, ya kita hati-hati. Misalnya contoh kalau pakai alas kaki ya kan, kadang kan orang yang sudah punya diabetes itu dia harus perhatikan kakinya ya. Paling sering itu area kaki yang paling sering terserang luka, dan itu biasanya ujung-ujungnya tadi jadi kayak gitu, jadi luka yang berbahaya, bahkan bisa membusuk begitu ya kalau nggak dirawat dengan baik. Kemudian cara mencegahnya kalau kita potong kuku ya, potong kuku jangan terlalu pendek ya kan, kemudian gunakan pelindung badan tubuh kita. Misalnya kita tahu nih area-area yang mana yang contohnya berbahaya. Nah, kalaupun misalnya kena luka ya kan, usahakan memang harus dirawat dengan baik ya, dirawat dengan yang bersih gitu, maksud saya dirawat dengan cepat dan jangan dipegang-pegang atau dibiarkan terbuka. Jadi memang harus dirawat dengan baik. Nanti ditutup, saya akan ditutup. Nanti saya akan kasih tips ya bagaimana merawat luka yang baik. Kapan luka itu harus ditutup, kapan luka itu harus dibiarkan terbuka, kapan. Nah, seperti itu. Nanti saya akan bahas di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya nanti kita ingin bertanya juga nih sama Mbak Shirley ya, apa yang membuat kita tahu ini diabetes kering atau diabetes basah gitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan, barangkali mewakili juga untuk sahabat sehat yang ada di rumah. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha Propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja, kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh,
Aku nih nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini dan tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya akan menjelaskan ke materi pembahasan mengenai luka diabetes. Tadi pertanyaan Anita kepada Mbak Shirley semoga bisa terjawab ya dan juga nantinya bisa didengarkan juga buat sahabat sehat yang lainnya. Silakan mau telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Mbak Shirley, ini tuh boleh Iya. tanya ya, Iya, apa silakan. yang membedakan luka diabetes atau diabetes yang kering dan juga basah gitu kan? Yang kita tahu cuma taunya lukanya aja gitu. Iya. Tapi ada juga tuh badannya yang menyusut atau Iya. juga badannya tetap aja tapi kok ya seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi begini ya, sebenarnya istilah dalam masyarakat diabetes kering, diabetes basah itu terjadi sebenarnya dilihat karena kondisi pasiennya ya, kondisi penderitanya. Jadi pada orang yang dibilang diabetes kering itu biasanya badannya kurus, kemudian dia nggak punya luka. Kalaupun ada luka, lukanya bisa sembuh tapi nggak sempurna. Jadi masih ada bekasnya tapi nggak sempurna. Tapi dia udah nggak mengeluarkan luka-luka yang bernanah atau tampak basah begitu. Nah, tetapi biasanya kelihatan pada di masyarakat ada juga orang-orang yang menderita diabetes, tapi kemudian dia mengalami luka yang bernanah, tapi badannya nggak terlalu kurus, tapi badannya gemuk atau badannya masih sedang, tapi dia mengalami yang namanya luka, kemudian lukanya itu terbuka ya, susah sekali menutup, bahkan sampai bernanah, sampai basah seperti itu ya. Itu sebenarnya istilah disebut dengan diabetes kering atau diabetes basah yang disebut di masyarakat ya. Tapi secara medis sebenarnya nggak ada istilah diabetes kering atau diabetes basah. Mungkin itu sebuah istilah yang dibangun berdasarkan apa yang dilihat mata ya. Karena ada luka yang kering, ada luka yang basah begitu. Tapi sebenarnya dalam dunia medis diabetes ya udah diabetes gitu loh. Jadi nggak ada diabetes kering, diabetes basah, itu hanya istilah yang dibangun. Ya nggak apa-apa sih supaya membedakan ya. Iya. Karena memang benar ada juga orang yang badannya tuh kurus, tapi dia diabetes gitu loh. Dan dia nggak punya luka yang terbuka, nggak punya luka yang bernanah, nggak punya luka yang basah, tetapi dia mengalami yang namanya diabetes dan memang kalau diperiksa gula darahnya tinggi. Nah, tetapi ada juga di masyarakat yang memang orang badannya masih sehat, masih gemuk, ya kan?
tapi kemudian dia mengalami yang namanya luka diabetes, dan waktu dia mengalami lukanya itu susah sekali sembuh, bahkan sampai infeksi banget, sampai bernanah, sampai basah. Itu bedanya di situ ya. Iya, terima kasih ya Mbak Shirley ya. Dan juga biasanya kalau diabetes ini diderita dari usia kapan gitu ya? Kadang kan ada juga yang muda-muda nih ya. Jadi kita tuh aware juga gitu ya, takut gitu. Iya, benar banget. Jadi begini, sebenarnya batasan dibilang dia usia berapa nggak ada sih ya, nggak ada. Jadi itu semua tergantung daripada pemeriksaan lagi nantinya ya. Tapi resikonya bisa. Nah, kalau ditanyain dari usia berapa resiko diabetes, dari usia anak-anak. Belasan gitu ya? Iya, anak-anak. Bahkan kalau misalnya anak-anak itu memang rajin mengkonsumsi, bukan rajin sih, suka gitu ya, suka memang punya pola hidup, suka makan manis, permen, ya kan, gitu. seperti itu terus menerus dan dibiarkan minum manis, minuman bersoda, dan itu dibiarkan terus menerus, dia akan menjadi memiliki resiko mengalami diabetes. Pola kehidupan sebenarnya yang membentuk itu. Jadi kalau orang tuanya makan suka yang manis-manis, nanti biasanya anak-anak kan nurut, ngikutin kan, ngelihat, oh papa mama gini, dan biasanya kan apa yang dimakan orang tua dimakan anak. Nah ini yang membuat dibilang tuh diabetes itu keturunan. Sebenarnya karena pola hidup ya, pola hidup dan pola makanan yang disajikan, kemudian bagaimana kebiasaan orang tua, itu sebenarnya membuat akhirnya diabetes itu menjadi seperti rantai pada keturunan. Padahal sebenarnya secara genetik pun bisa dikatakan sebenarnya bisa diputuskan, atau bapaknya diabetes, anaknya bisa nggak diabetes, asalkan tadi pola kehidupan yang dibangun. Nah ini, kalau tadi Mbak Nita tanya dari usia berapa orang bisa dikena diabetes, kalau resiko diabetes dari anak-anak sudah bisa kena. Jadi kalau pola hidupnya tadi ya suka makan manis, minum manis, jarang punya aktivitas juga, nggak dibarengin seperti itu ya bisa. Karena Neta melihat dari iklan sebenarnya. Nah, ada kan iklan gula ya. Nah, di situ bapaknya makan manis, anaknya juga makan manis. Bapaknya terkena diabetes, anaknya juga ditakutkan seperti itu. Jadi anaknya stop gitu. Bener banget. Jadi kadang-kadang kita tuh ngelihat dulu ya kan, baru kita mulai sadar, aku nggak mau kayak dia nih. Nah ya kan, baru kita tuh tersadar, karena kita ditampar dulu baru sadar gitu ya. Seperti itu. Dan juga kalau untuk cara menutup luka tuh bagaimana nih Mbak Shirley? Iya, jadi kalau kita bicara tentang luka, jadi kalau pada diabetes ya itu harus yang penting perawatannya ya, seperti itu. Nah nanti kalau pada orang yang mengalami luka diabetes ya, itu luka-lukanya itu kita harus perhatikan cara merawatnya, jangan sampai ya lalai ya, apalagi tidak bersih ya kan, itu malah akan membuat kuman-kuman dan berdampak pada kondisi luka itu sendiri. Nah kalau lukanya terbuka ya, kita biasanya gunakan pembersih ya, NaCl. NaCl itu banyak kok di apotek ya, dicuci begitu ya. Kalau di rumah sakit kita menggunakan NaCl memang untuk membersihkan luka. Artinya dibersihkan dulu, bukan alkohol ya. Kalau alkohol kan pedes ya, sakit gitu ya. Jadi kasihan. Jadi kita kasih NaCl. Kemudian setelah NaCl, memang ini harus dilatih ya. Kalau kita ada pelatihan khusus bagi keluarga-keluarga yang memang ingin merawat luka pada anggota keluarganya yang sudah mengalami amputasi atau diabetes yang mengalami sampai ke luka gangren. Ini ada pelatihannya sendiri. Biasanya di rumah sakit akan diberikan edukasi. Jadi pada saat kita melihat kondisi luka, kalau kita bawa dia ke klinik gitu ya atau perawatan luka, kalau dia berwarna hitam itu digunting, dibuang, dibersihkan yang warna hitamnya. Kayaknya ngeri ya, tapi sebenarnya pasiennya nggak rasa. Dia nggak rasa apa-apa, dia diem aja. Jadi dibuang itu. Jadi kalau bisa nanti searching ya, mungkin sobat sehat juga bisa searching di yang Google. Berani ya. Ya nanti lihat ya, luka-luka itu kalau dia berwarna hitam memang harus dibuang, dibersihkan. Ya ini harus punya keterampilan khusus ya, untuk nggak bisa sembarang gunting ya. Jadi nggak boleh sembarang gunting, nanti karena kita nggak tahu sterilnya. Ya karena alat-alatnya juga harus steril, dan nggak boleh sembarangan, nanti malah bikin ini. Jadi lebih amannya ya dibersihkan di klinik gitu ya, karena kalau nggak punya pelatihan khusus, keluarga juga nggak dibekali, ini berbahaya. Main gunting, ini aja potong, padahal itu jaringan yang sebenarnya masih bagus. Nah dibersihkan, nah sampai nanti kemudian dibuang, diganti dipakai perban ya kan, menggunakan misalnya seperti betadine atau antiseptik seperti itu yang memang untuk luka ya. Nah kemudian kalau dia terlihat basah harus kita tutup pakai perban yang steril ya. Kemudian jangan juga tutup rapat-rapat ya kan, supaya dia bisa bernafas ya kan, seperti itu. Nah kemudian diganti
kalau udah basah ganti cepat, ganti. Jadi jangan biarin sampai besok-besok, jangan. Jadi harus rajin, 2-3 kali diganti. Kalau di rumah sakit itu kalau kita pada pasien yang memang mengalami luka seperti itu, bisa ada jadwal penggantinya dan satu hari itu bisa 3-4 kali kita ganti. Jadi memang harus rutin ya Mbak Iya, Shirley. harus rutin. Terus kalau untuk mengatasi yang lengket-lengketnya tuh gimana sih? Disiram pakai NaCl. Oh. Jadi ada tekniknya ya. Jadi disiram, jangan ditarik juga. Kenapa? Karena di situ ada jaringan yang sudah tumbuh. Jadi memang ekstra hati-hati. Iya, ekstra ya. hati-hati. Jadi jangan sampai kita tarik kemudian jaringan yang baru tumbuh ikut terangkat begitu loh. Jadi dia mulai lagi dari awal dong. Jadi gini, pada proses luka ya, ada nama jaringan-jaringan fibrinogen. Itu adalah jaringan yang akan melapisi atau menutupi luka, dan ini akan menjadi sel baru yang akan tumbuh pada luka itu sendiri. Jadi kalau kita ngelihat nih ada luka ya, kemudian ada kayak bahasa awamnya itu ada kayak minyak-minyak. Pernah nggak lihat luka ada minyak-minyaknya, kemudian ada kayak warna seperti lendir-lendir kecil putih. Nah itu sebenarnya jaringan fibrinogen yang sedang terbentuk. Itu jangan dibuang, jangan dibersihkan terus. Itu akan menutup nanti luka kita. Nah pada orang diabetes, apalagi yang sudah nekrosis, yang sudah kehitaman, yang hitamnya itu akan kita buang, dibersihkan. Ya jangan lakukan di rumah ya, kalau nggak dilatih khusus, tapi di klinik misalnya begitu, itu akan dibersihkan. Habis dibersihkan kemudian dirawat. Nah kalau dia nempel atau lengket, dicuci pakai NaCl. Jadi memang ada ya, bisa dibeli di apotek ada khusus namanya Natrium NaCl. klorida ya. Iya, untuk membersihkan luka. Jadi dibersihkan, kemudian itu supaya dia steril, bersih, dan kemudian kalau memang dia sudah menutup, boleh kita oleskan alkohol sedikit ya, yang sudah diencerkan begitu bisa. Tapi kalau dia masih basah jangan. Ya, nggak boleh, karena itu bahaya, nanti pedes banget dia, kasihan. Jadi biarkan begitu, kemudian kita kasih betadine atau sejenisnya begitu ya, kemudian tutup. Nah nanti akan lihat progresnya pelan-pelan. Nah bagaimana, kadang kan bau banget ya, kadang ada keluarga kita misalnya yang mungkin ada juga keluarga sobat sehat yang mengalami luka seperti itu kan bau banget ya. Bagaimana cara ngatasinya? Dia bau itu karena tadi ada pembuluh darah yang tersumbat sehingga bau, kemudian bakteri menumpuk di sana sehingga bau. Nah kemudian cara mengatasinya gampang kok, ambil kopi ya, taruh di situ, di dekat-dekat luka situ ya, di bawah-bawahnya. Di keliling-kelilingnya. Enggak, kita simpan aja di tempat begitu. Atau di bawahnya, kalau dia ada tempat tidur di alas bawah. Jadi baunya itu enggak kemana-mana. Seperti itu. Itu ya salah satu ininya lah ya. Tapi kemudian saya punya tips yang juga bermanfaat ya. Pada luka setelah dibersihkan bisa disemprotkan dengan spray yang sudah dibuat jadi spray, itu yang namanya alpha propolis. Jadi alpha propolis dimasukkan dalam tempat spray, jadi kita tinggal semprot ya. 6 tetes bisa dimasukkan dalam 100 cc air, kemudian kita bisa semprotkan jadikan spray. Baik luka yang kering atau luka yang basah, ini bisa, boleh dipakai. Selain untuk diminum juga dipakai untuk spray, jadi dia cepat membaik ya, jaringan-jaringan baru cepat tumbuh seperti itu. Nah itu dia ya cara untuk menutup luka ya, tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Shirley. Dan juga kalau untuk mengatasi aroma yang tidak sedap dari luka itu bisa pakai aroma kopi gitu ya. Dan juga untuk mengeringkan lukanya kita bisa taruh di tempat parfum, mungkin tempat parfum yang baru ya kan, yang baru ya, yang kecil-kecil nih ya, jangan dicampur ya, nanti bawa alkohol ya. Jadi kita pakai semprotan diisi 100 ml air dan juga alpha propolis yang sudah dicampurkan, tinggal semprot aja. Nah tadi juga Nita nih sempat di iklan ya, ada Mbak Rinda ingin bertanya gitu sama Mbak Shirley. Silakan Mbak Rinda. Iya Mbak, untuk dari customer sendiri itu kan ada yang nanya tentang penyakit diabetes itu kan macam-macam Mbak ya gitu. Dan kalau tadi kan Mbak Nita udah tanya tentang luka kering dan basah gitu kan. Nah, kalau kita kan pernah dengar nih Mbak yang namanya diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 1 tipe 2 tuh atau mereka tuh punya luka yang berbeda atau gimana Mbak? Maksudnya apa yang membedakan tipe 1 dan tipe 2 ini Mbak? Iya, jadi kalau kita bicara tentang diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 itu sebenarnya begini. Diabetes tipe 1 itu dia belum terlalu nampak ya kayak luka basahnya, tapi udah kelihatan nih kalau misalnya dia suka jatuh, lambat sembuh ya kan. Apalagi kalau kita udah tahu nih riwayatnya emang suka minum manis ya kan, sudah suka makanan manis. Nah, jadi kalau pada diabetes tipe 1 90% ya biasanya diterita anak-anak atau remaja ya, kita kelihatan kalau digigit nyamuk ya kan susah sembuhnya, masih ada bekasnya ya kan. Kemudian kalau dia jatuh atau kena yang namanya koreng-koreng gitu ya, masih ada bekasnya, lambat sembuhnya. Nah, berarti dia mungkin udah mulai masuk di tipe 1. Kalau tipe 2 beda lagi. Jadi kalau di tipe 2 itu biasanya sudah pada orang yang lebih dewasa lagi ya, biasanya ya karena tadi bisa ada luka yang terbuka lama. Jadi bisa dilihat dari situ. Nah,
pada tipe 1 dan tipe 2 itu sebenarnya bisa diatasi kalau penanganannya benar ya. Salah satunya dengan rutin memeriksakan gula darah normal kita, kemudian juga dibantu dengan olahraga, makan makanan yang sehat, kurangi asupan gula, kemudian juga dibantu dengan asupan alpha propolis. Kenapa? Karena pada alpha propolis itu bisa loh dikonsumsi sejak anak-anak usia 2 tahun. Boleh banget gitu. Nah itu tadi apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mbak Rinda? Iya, Belum puas ya. Kayaknya belum puas deh kita ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana untuk sahabat sehat, karena kita akan membahas lagi lebih lengkapnya mengenai luka diabetes. Silakan yang ingin bertanya di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Masih ada waktu kebersamaan kita di program Ngobrol akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpha Propolis, produk herbal dalam bentuk cair yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan memelihara daya tahan tubuh. Di setiap tetesan Alpha Propolis mengandung antioksidan, nutrisi, vitamin B, C, dan E. Salah satu senyawa yang terkandung dalam Alpha Propolis yaitu pinosebrin yang berfungsi sebagai anti jamur dan juga anti radang. Sehingga bisa sahabat sehat gunakan dalam percepatan penyembuhan luka ya dan pertumbuhan sel baru sesuai dengan pembahasan kita hari ini mengenai luka diabetes. Dan juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alpha Propolis juga aman loh, tanpa efek samping, serta telah terdaftar di BPOM. Jadi tunggu apa lagi? Minum Alpha Propolis secara rutin 3 kali sehari, 6 tetes yang dilarutkan di dalam air. Dapatkan di apotek, toko obat terdekat di wilayah Anda. Informasi dan konsultasinya bisa hubungi call center Alpha Propolis di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi untuk konsultasi pemesanan call center Alpha Propolis di 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Lanjut lagi dengan pembahasan kita ya mengenai
luka diabetes. Silahkan untuk Mbak Shirley dilanjutkan kembali pembahasan kita. Iya, jadi kita bersyukur ya ada namanya alpha propolis. Jadi pada saat seseorang yang mengalami luka diabetes, dia menggunakan alpha propolis, itu ada satu zat kandungan yang memang bisa mempercepat tumbuhnya sel-sel baru pada luka. Jadi ketika disemprotkan ya, itu membantu ya proses luka, tidak hanya untuk mempercepat proses tumbuhnya sel-sel baru, tetapi juga pada saat kita menyemprotkan alpha propolis sebagai spray pada luka ya, ini juga membantu tubuh ya untuk menolong luka itu terlindungi, tidak terinfeksi. Jadi ada namanya antibiotik alami. Tidak hanya itu, pada saat seseorang yang mengalami kondisi sakit diabetes, bahkan sampai mengalami luka, saat konsumsi alpha propolis diminum gitu ya, diteteskan, ini akan membantu yang namanya pankreas, melindungi pankreas sehingga dapat kembali memproduksi insulin. Tidak hanya itu lagi ya kan, jadi pada saat dikonsumsi alpha propolis membantu memecahkan yang namanya glukosa menjadi aglikon, sehingga menjadi lebih kecil ukurannya dan dia bisa diserap oleh tubuh. Bahkan kalau dia banyak, dia bisa dibuang melalui pembuangan di ginjal kita. Nah, untuk mungkin ada juga yang sahabat sehat ya merasakan atau riwayat dari diabetes ini atau mengidap ya diabetes ini. Kira-kira apakah ada pantangan makanan-makanan Mbak Shirley? Iya, jadi kalau makanan-makanan sih tentunya tidak boleh makan yang banyak mengandung glukosa atau gula. Kan tadi ya. nasinya juga harus dikurangi kan. Betul. Kira-kira pengganti nasi itu apa ya? Bisa menggunakan singkong ya kan, bisa menggunakan beras merah, tetapi tetap harus diatur takarannya. Perbanyak sayuran, perbanyak ikan. Kenapa harus ikan? Pada orang yang mengalami luka ya, ikan ini membantu meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita, terutama untuk luka. Ya kan, jadi ada namanya omega 3, omega 9, omega 6 pada ikan yang juga penting dan dapat membantu sel-sel tubuh kita, terutama yang mengalami luka, itu membantu mempercepat pertumbuhan sel-sel baru. Nah, omega 3, 6 dan 9 ini juga ada loh dalam kandungan alpha propolis. Wah, jadi alpha propolis ini lengkap Udah ya, lengkap. seperti suplemen yang pada umumnya gitu Iya, ya. Kan udah suplemen lengkap kan ada yang kapsul itu mengandung omega 3, 6, Iya. 9. Nah, kalau alpha Sendiri-sendiri propolis ya. sendiri. Kalau alpha propolis sekaligus ya. Ya, sudah lengkap. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa sekali. Dan juga tadi Mbak Rinda sepertinya ingin bertanya gitu ya. Silakan Mbak Rinda bertanya. Iya Mbak, kan kalau kita dengar tadi ya Mbak ya, kita dengar dari Mbak Shirley kalau penderita diabetes itu kan sudah nggak bisa lagi memproduksi insulinnya ya. Iya, Jadi dalam betul. tubuh kan udah nggak bisa nih glukosanya Ya, udah dijadiin pankreasnya, insulin. Nah gitu, terus tuh kalau berarti kan udah rusak Mbak ya, jadi bagian-bagian tubuhnya yang tadi untuk memproduksi insulin tadi. Nah kira-kira bisa nggak sih Mbak tapi penderita diabetes tuh ngedapetin insulin dari luar gitu? Ya, bisa banget. Jadi memang ada kalau diabetes tipe 1 ya, itu memang dia tidak bisa lagi memproduksi insulin, dia harus dibantu dengan suntikan insulin dari luar. Itu biasanya boleh. Jadi memang dianjurkan di rumah sakit, dan biasanya kalau kita datang ke dokter memang mereka akan kasih. Nah, tetapi kita juga boleh bantu tetap menggunakan alpha propolis. Jadi sambil menggunakan terapi dari medis, juga bisa menggunakan terapi herbal. Jadi dibantu bisa, tapi tidak diberikan bersamaan, diberikan jarak begitu ya. Nah, ini juga bisa membantu memulihkan namanya imun, karena kalau orang habis suntik insulin kadang-kadang ada juga loh yang kadang habis tuh lemes ya kan, ada yang kadang-kadang seger. Nah, itu beda-beda pada kondisi seseorang. Jadi kalau dia diabetes tipe 1 itu artinya tubuhnya sudah nggak bisa memproduksi insulin. Kalau diabetes tipe 2 itu masih bisa produksi insulin tapi nggak cukup jumlahnya. Nah gitu, jadi bisa dibantu, nanti tergantung dari kondisi gula darahnya sendiri dan kondisi pasiennya itu sendiri. Nah, saya menganjurkan untuk tetap bisa dibantu dengan menggunakan alpha propolis ya. Jadi bisa dibarengi supaya apa? Supaya membantu ya, mempercepat proses penyembuhan seperti itu. Nah itu dia ya. Jadi sekali lagi alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh, bukan sekedar promosi tapi ada kesaksian nyata juga yang sudah kita konsumsi gitu ya. Dan mungkin ada juga dari sahabat sehat yang sudah konsumsi satu keluarga alpha propolis, boleh juga diberikan testimoni kepada kita gitu ya, untuk kesaksian nyatanya. Jadi biar yang lainnya juga ikut gitu ya, dalam hatinya tergugah untuk mengikuti jejaknya dari sahabat sehat yang lainnya. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh, produk herbal dalam bentuk cair bermanfaat untuk menjaga kesehatan, dan setiap tetesannya sekali lagi Nita menginformasikan mengandung antioksidan, nutrisi, vitamin B, C dan
juga direkomendasikan juga sebagai obat anti kanker ya, dan mencegah sel kanker untuk berkembang biak. Jadi tunggu apa lagi? Bisa semuanya tergantung dari pola hidup sehat kita yang seperti apa dulu. Nah, sesaat lagi di segmen selanjutnya silakan untuk yang memberikan pertanyaan, kita masih terima, masih ada sekitar 10 hingga 15 menit lagi. Dan juga jangan kemana-mana, pantengin terus kita bertiga, tetap di sini aja pastinya setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Hai Healthy People, kamu sudah jaga kesehatan hari ini belum? Yuk jaga kesehatan di masa sulit, perkuat imun dengan mengkonsumsi Alpa Propolis. Caranya gampang kok, cukup larutkan Alpa Propolis ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari. Alpa Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpa Propolis dengan menghubungi kami di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi seperti biasa, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpa Propolis. Kembali lagi juga tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya. Mbak Shirley sebagai produk konsultan BSK Group dan juga Mbak Rinda sebagai customer service BSK Group. Kita lanjut ke materi pembahasan kita dan juga silahkan kepada Mbak Rinda, apakah ada yang ingin disampaikan? Iya Mbak, jadi untuk pertanyaan ini tuh ya sebagai antisipasi juga buat kita ya Mbak ya, karena memang ini dimulai dari hal kecil sih. Jadi gini Mbak, kalau misalnya penderita diabetes ini terkena pisau gitu kan, mungkin pada saat memasak atau motong sesuatu atau pas gunting kuku gitu kan, jadinya gitu benar-benar tajam. Jadi kan kayak dari kulit itu kan jadi kayak terbuka gitu, kayak terkupas terus itu nanti berdarah. Nah itu kira-kira luka yang seperti itu bisa, maksudnya lama-lama kalau kita nggak melakukan pengobatan ya kan, misalnya nggak kita tanganin dengan cepat, itu tuh bisa menjadikan kayak infeksi gitu nggak sih Mbak? Bisa dong. Jadi bisa banget. Jadi kalau luka itu kan pasti dia terbuka. Nah kalau dia terbuka artinya bisa kuman masuk ya, bisa ada infeksi, resiko infeksi itu bisa ada baik melalui udara, melalui tangan kita sendiri yang kita pegang-pegang ya kan, atau menggunakan alat yang kita pakai. Nah itu sebabnya kalau memang luka kita sudah punya riwayat diabetes dan kita tahu kita nggak boleh sampai ada yang namanya luka, kita harus perhatikan baik-baik. Nah kita kalau mengalami luka ya cepat tangani dengan pertolongan pertama, artinya kita rawat, kita bersihkan menggunakan
menggunakan obat-obatan yang untuk luka begitu ya. Kalau mau dibantu dengan alpha propolis sangat baik sekali. Jadi begitu ada luka langsung siapkan yang sudah dispray, langsung semprotkan. Artinya itu sudah mengandung antibiotik alami. Jadi lukanya udah aman. Kemudian nanti baru kita oleskan atau kita tutup dengan perban sehingga tidak menyebabkan adanya kuman menempel. Dan cepat diganti, jangan biarkan basah seperti itu. Nah, jadi itu sangat singkat ya dan juga sepele sebenarnya Ya, kalau kita kena benar. luka. Tapi kalau tanpa alpha propolis kayaknya kita juga bakalan bingung gitu ya. Iya. Karena biasanya orang tahu kalau kita melihat di salon pedicure manicure, Iya. mereka kalau misalnya kukunya lagi kotor atau lagi apa itu kan sebelum dibersihkan dihangatkan dulu sama Iya. air hangat gitu ya. Nah, kalau kita ngikutin cara seperti itu mungkin bisa kurang efektif ya. Tapi kalau sama alpha propolis itu bisa jadi lebih baik. Iya. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Semoga ini menjawab pertanyaan kita semua, dari luka diabetes ya sampai kebersihan kuku juga kita bahas ya. Dan juga pastinya tidak terasa waktu kita sudah hampir di penghujung, tapi sekitar ada 5 menit lagi yang ini bisa kita sampaikan buat kalian semua. Kenapa kita harus konsumsi alpha propolis? Mungkin dengan Mbak Shirley dipersilahkan. Ya baik, jadi khusus karena hari ini kita membahas tentang luka diabetes ya. Jadi alpha propolis itu mengandung senyawa aktif yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, dapat membantu mempercepat tumbuhnya atau timbulnya kembali sel-sel baru dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, alpha propolis juga membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi alpha propolis ini dia satu tetapi sudah bisa membantu semuanya begitu ya. Artinya begini, tidak hanya dari untuk orang tua atau sakit tertentu, tidak, tapi semuanya untuk menjaga kesehatan tubuh. Bahkan kalau tadi dikatakan kapan sih orang mulai bisa kena diabetes, saya bilang resiko dari anak-anak sudah bisa. Nah, itu sebabnya yuk cegah kesehatan kita dengan konsumsi alpha propolis untuk membantu meningkatkan imun tubuh dan membantu kita dari berbagai resiko penyakit atau masalah kesehatan yang nantinya akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita ya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Yeay. Dan juga untuk Mbak Rinda, apakah ada sepatah dua patah kata ya atau inspirasi memotivasi gitu ya buat teman-teman yang lainnya mencoba alpha propolis? Iya, untuk para sobat sehat ya. Yang penting ya, untuk bisa mengkonsumsi alpha propolis ini jangan menunggu adanya penyakit dulu ya kan. Jangan menunggu adanya diabetes dulu gitu. Apalagi untuk kita yang masih di usia muda atau mungkin ya ada keluarga atau orang tua kita yang punya penyakit diabetes, karena kita takut ngerasain nanti ini keturunan nggak ya, nanti aku begini juga nggak ya. Nah, jadi kita bisa cegah juga dengan alpha propolis ini Mbak, kan gitu ya. Jadi sebelum kita ada gejala ataupun tanda-tanda atau ada diagnosa diabetes ya, ataupun diabetes tipe 1 ataupun 2, kita bisa cegah dengan alpha propolis ini. Iya, jadi harganya juga terjangkau. Benar ya. gitu, dan mudah juga loh Mbak buat didapat gitu. Jadi untuk di kota-kota kalian semua itu semua sudah ada di apotik, sudah ada di gerai sehat, atau mau pesan antar juga bisa, tinggal hubungi call center kami. Nomornya di mana Mbak? Nomornya ada di 0812 2323 5544. Atau mau tanya-tanya dulu tentang alpha propolis atau mau konsultasi tentang penyakitnya juga nggak apa-apa gitu kan. Ya. Karena kan alpha propolis ini nggak cuma untuk obat luka atau diabetes saja Mbak ya, tapi untuk semua penyakit bisa. Jadi untuk mau tanya-tanya mengenai penyakit yang lain kita juga bisa. Iya, jadi praktis ya. Mau dipesan antar boleh, konsultasi tanya-tanya dulu, nggak langsung beli juga boleh. Ya, kita ramah kok ya. Bener. Ramah bintang 5 pokoknya. Jadi jangan khawatir, masa bisa beli 1 liter kopi nggak bisa beli alpha propolis ya kan, untuk kesehatan loh ya. Satu keluarga tentunya. Dan untuk itu demikian program Ngobras edisi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa esok dengarkan kita lagi dengan tema pembahasan yang berbeda tentunya bersama Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih Mbak Rita. Iya, semoga kita bisa ya memotivasi teman-teman yang berada di rumah maupun yang ada di perjalanan. Hati-hati di jalan, di hati jangan jalan-jalan. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Udah ada cinta suci, jangan cari masalah ya. Apalagi masalah untuk tubuh diri kita sendiri. Dan kita akan bertemu kembali di program Ngobras Sehat edisi lainnya. Saya pamit undur diri dari program ini, Alfianita ya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.